Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatid, para siswa kelas akhir, calon pemimpin di masa depan. Ini materi yang mungkin sudah saya sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa lembaga. Kalau saya hitung sejak tahun 2004, saya berbicara masalah ini sudah hampir 1000 kali di 1000 tempat. Karena apa? Tantangan pemikiran ini dianggap tidak ada bahayanya. Ya, kami mendeteksi bahaya ini sejak tahun 2001 semasa kami belajar di ISTEK. Karena di ISTEK itu kita belajar Islam dan belajar peradaban Barat yang menjadi tantangan Islam. Saya pulang ke Indonesia tahun 2005, tapi selama di Malaysia itu saya pulang pergi mengadakan workshop, seminar-seminar mengenai pemikiran, khususnya bahaya liberalisasi. Banyak orang yang mengatakan tidak bahaya. Ya. Di Malaysia lebih-lebih lagi, orang Malaysia mengatakan Malaysia nggak mungkin kemasukan liberalisasi karena agama ada di tangan raja. Jadi kalau raja katakan tidak akan terjadi. Tapi sekarang ini di Malaysia yang namanya murtad, LGBT, feminisme datang juga. Ya. Begitu mereka mulai kebingungan, kami diundang lagi ke Malaysia. Ya. Gimana cara menghadapi liberalisasi? Kenapa nggak dari dulu, saya bilang. Nah, di Indonesia, ketika kami workshop pemikiran ke pondok-pondok salafiyah khususnya, ya, kami berbicara mengenai pluralisme. Ya. Pluralisme itu istilah yang tidak ada di dalam Islam. Ya. Bahasa Arabnya kemudian oleh orang liberal diterjemahkan menjadi ta'addudul adyan. Kita sampaikan sekian banyak konsep dan bahayanya dan sebagainya kepada para kiai-kiai gus-gus, ya, muda-muda itu. Mereka bilang, ini nggak ada Ustadz di dalam fikih. Kami nggak pernah mendengar istilah ta'addudul adyan. Yang kami sering dengar ta'adduduz zaujat. Sama sekali. Dari mana Ustadz ini? Nah, ini saya bilang, inilah tantangan. Boleh nggak kami baca sumbernya, bukunya tuh dari mana Ustadz? Bukunya banyak, tapi dalam bahasa Inggris. Maaf kalau bahasa Inggris kami nggak bisa baca katanya. Ini coba, tantangannya berasal dari luar yang dalam bentuk bahasa Inggris. Orang itu kalau bicara bahasa Inggris di pesantren, keren. Jadi orang kalau menafsirkan Al-Quran menggunakan hermeneutik, itu adalah orang yang mencoba untuk menjadikan Al-Quran persis seperti Bible. Ya. Bible itu kitab suci yang tidak bisa ditelusuri asbabun nuzulnya. Ya. Kalau Quran masih bisa ada kitab asbabun nuzulnya. Ya. Kemudian dalam Quran juga asal semua katanya ada di dalam sejarah itu. Dan di dalam Al-Quran ada sebuah proses bagaimana kita menyeleksi ini ayat Israiliyat, ini ayat yang betul-betul diwahyukan oleh Allah. Ulama tahu itu. Bible itu tidak. Jadi kalau Bible ini dibandingkan dengan Islam, itu sama dengan hadis do'if. Bible itu hadis do'if. Karena perawinya tidak jelas. Kadang-kadang Paul, kadang-kadang Barnabas, kadang-kadang siapa lagi. Baik, itu pendahuluannya.